Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Selamat datang Kalijaga Muda, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yogyakarta memiliki julukan sebagai kota pendidikan karena terdapat banyak perguruan tinggi yang menjadi kiblat para pelajar dan mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atau UIN Sunan Kalijaga, kampus dengan pendekatan integrasi interkoneksi. UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas, salah satunya Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Fakultas ini memiliki 5 program studi, termasuk di dalamnya program studi ilmu hadis. Program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kelanjutan sejarah dari program studi atau jurusan tafsir hadis. Kebijakan nomenklatur keilmuan di Kementerian Agama menjadikan jurusan tafsir hadis dikembangkan menjadi 2 prodi, yakni Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Ilmu Hadis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pendis 1429 tahun 2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang penataan program studi di perguruan tinggi agama Islam. Dengan SK tersebut, maka program studi atau jurusan tafsir hadis di UIN Sunan Kalijaga berubah menjadi 2 prodi tersebut dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4979 tertanggal 5 September 2014. Program studi tersebut berganti nama menjadi Program Studi Ilmu Hadis. Adapun visi program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga yaitu unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan studi hadis dengan berbagai disiplin ilmu untuk peradaban. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan studi hadis. Kedua, mengembangkan tradisi penelitian hadis yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat. Ketiga, berperan serta dalam penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan bidang hadis. Keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada pengembangan studi hadis di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tujuan program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga yang pertama, menghasilkan sarjana ilmu hadis yang profesional dan berkualifikasi akademik dalam bidang hadis dan mampu melaksanakan penelitian secara kritis analitis untuk ikut menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan disiplin ilmu hadis. Kedua, menghasilkan sarjana profesional yang menguasai bidang ilmu hadis. Ketiga, menghasilkan peneliti dalam bidang hadis. Keempat, menghasilkan ahli di bidang hadis yang mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kelima, menghasilkan kerjasama yang paling menguntungkan dengan berbagai pihak, khususnya dalam bidang hadis. Keenam, menghasilkan disiplin kajian, publikasi dan produk-produk ilmiah di bidang hadis yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat. Ketujuh, menghasilkan sarjana yang berakhlak mulia, memiliki kecakapan dan tanggung jawab sosial, serta kritis terhadap berbagai permasalahan sosial. Program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Andes Indal Abror MAG dengan Sekretaris Program Studi Bapak Mahatfa Yoga Adi Pradana MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indal Abror pada saat ini dipercaya menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hadis di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya didampingi oleh kolega saya Bapak Mahatfa Yoga sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis. Yang pertama, selamat datang kepada
mahasiswa-mahasiswi baru yang telah diterima menjadi mahasiswa di program studi ilmu hadis. Yang kedua, insya Allah sampai 4 tahun ke depan, kami semua, saya, Kaprodi, sekretaris saya, dan juga nanti dosen-dosen di ilmu hadis, termasuk juga Tendik, akan mendampingi dan melayani kalian selama kuliah di program studi ini. Tentunya sebelum kalian belajar lebih lanjut nanti di program studi ilmu hadis ini, perlu saya beri garis bawah bahwa selama 4 tahun ke depan, insya Allah kami akan mendampingi kalian belajar dalam 3 hal penting. 1, kalian akan kami dampingi untuk belajar hadis secara normatif. Artinya kami akan memperkenalkan seperangkat keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dengan harapan nanti setelah selesai perkuliahan mata kuliah, beberapa mata kuliah ini kalian mempunyai bekal yang relatif cukup untuk mengetahui, untuk memahami tentang dasar-dasar hadis secara normatif. Keilmuan kedua yang akan kami perkenalkan nanti adalah hadis dalam fenomena sosial. Artinya bahwa nanti mahasiswa akan kami bekali hal-hal yang berkaitan antara hadis dengan metodologi ilmu-ilmu sosial. Ini penting untuk bisa memotret, untuk bisa meneliti, memperkenalkan pada mahasiswa dan membekali mahasiswa supaya nanti kalau sudah menjadi sarjana bisa memotret fenomena keagamaan di tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat muslim mengamalkan ajaran agamanya, terutama yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dengan berbekal ilmu ini, mudah-mudahan nanti mahasiswa ilmu hadis kalau sudah selesai bisa menjadi peneliti di bidang sosial keagamaan, bisa menjadi penulis di bidang sosial keagamaan, tentunya yang faham tentang hadis-hadis secara normatif. Yang ketiga, nanti kami akan memperkenalkan pada mahasiswa, akan mengajarkan pada mahasiswa tentang hadis dalam fenomena media sosial. Karena sekarang kita hidup tidak mungkin tidak mesti berhubungan dengan media sosial. Maka kami juga merancang beberapa mata kuliah untuk bisa memperkenalkan kepada mahasiswa, mengajar kepada mahasiswa terutama hadis berkaitan dengan media sosial, hadis berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk kami mengajarkan mahasiswa supaya bisa siap menulis, bisa siap mengoperasikan, bisa siap bahkan bisa siap merancang digitalisasi hadis, supaya hadis bukan hanya ada di buku-buku, bukan hanya ada di kitab-kitab, tetapi juga hadis sekarang sudah masuk ke dalam fenomena digital, supaya nanti bisa memudahkan masyarakat belajar. Nah, hal-hal seperti itu kami perkenalkan. Nanti pada tayangan profil tentang alumni, kami akan memperkenalkan diantaranya adalah ada mahasiswa yang menekuni di bidang digitalisasi hadis ini, yang sudah berhasil membuat program tertentu yang berkaitan dengan hadis. Yang kedua, nanti ada alumni yang bisa meneliti tentang hadis dalam fenomena sosial yang terkenal dengan istilah living hadis. Sekali lagi, selamat bergabung di program ilmu hadis dan selamat telah menjadi mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk akreditasi program studi ilmu hadis sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan tentu saja memiliki tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Perkenalkan, nama saya Rashid Fajar Nasrullah. Saya mahasiswa ilmu hadis angkatan 2017. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk kawan-kawan. Ahlan wa sahlan. Welcome to program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan atau integrasi interkoneksi antara ilmu hadis dan ilmu media. Di era digitalisasi sebagaimana sekarang ini, kita sebagai pengkaji hadis, khususnya mahasiswa ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pasti harus bisa menjawab tantangan zaman yang terus berkembang, khususnya di era digital sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kawan-kawan akan belajar mengenai apa itu kaitan ilmu hadis dan ilmu media. Setidaknya di jurusan ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman akan mempelajari beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hadis dan ilmu media. Dua di antaranya adalah ilmu hadis dan media, dan yang satunya lagi adalah programming hadis. Yang pertama, kawan-kawan akan mempelajari bagaimana itu hadis yang tersebar di media. Kawan-kawan akan mengkritisi apakah itu sudah benar atau interpretasinya salah, matanya sudah benar atau seperti apa, sanadnya tidak ditulis dan sebagainya, ternyata hadis maudhu yang disebarkan atau hoax. Kita tidak tahu. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai programming hadis, yaitu apa? Kita belajar membuat konten-konten hadis yang akan kita sebarkan di media sosial maupun di dunia maya. Kawan-kawan tentu juga akan belajar juga membuat aplikasi sebagaimana yang setelah kakak-kakak dan kawan-kawan kakak pelajari sebelumnya. Tentu kawan-kawan penasaran kan yang ada di ilmu hadis seperti apa? Baiklah, jangan tunggu lama-lama lagi. Tetap di ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga dan let's do it. Selamat berproses kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to the family of Hadis Science. Perkenalkan, nama saya Maisaroh dari Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2017. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua tentang living hadis. Apa itu living hadis? Living hadis merupakan kajian terhadap aktivitas yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar living hadis ini out of the box, yaitu kita belajar tentang fenomena masyarakat sekarang yang berdasarkan sandarannya terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Cukup menarik teman-teman semua. Teman-teman semua akan belajar living hadis bukan melulu pada tumpuan teks saja, akan tetapi teman-teman semua akan diajak melihat realita sesungguhnya, bagaimana masyarakat mempraktekkan hadis-hadis di lingkungannya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Maka dari itu semangat teman-teman semua untuk belajar lebih mendalami tentang ilmu hadis, termasuk belajar di ilmu living hadis ini. Salam semangat, selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga, tentunya lulusan mahasiswanya dapat menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang ada di depan mata. Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan